Yang dipercayakan pada hari ini adalah bagaimana faktor biologis dan kultural serta psikologis mempengaruhi kemampuan belajar. Nah, ketiganya memainkan peran yang sangat penting. Seorang yang cerdas tanpa didukung oleh lingkungan itu tidak bisa potensinya maksimal untuk didapatkan. Anda bayangkan ketika Albert Einstein pada abad 20 yang sangat cerdas itu hidup di Indonesia itu. Kira-kira bisa nggak mengembangkan teori yang sangat dahsyat itu? Ya, gimana? Ada komentar? Ada pendapat? Anda kenal Albert Einstein? Ya? Pernah mempelajari tentang? Anda nggak kenal ya? Oke. Ya. Makanya mengenal itu ya nggak mesti secara langsung ya. Baca pikiran-pikirannya itu kan. Apa yang ditemukan yang pernah Anda dapatkan? Kira apa kemampuan? Nah, bagaimana itu? Teori-teori yang ditemukan Albert Einstein itu mampu mengilhami semua perkembangan pengetahuan sampai hari ini ya. Dialah yang membuka kerang-kerang pemikiran di tradisi barat. Ketika tradisi Islam mengalami kemunduran di fase-fase abad 20-an itu. Ya, karena ketika ada yang mengatakan bahwa seandainya perpustakaan Islam terbesar di dunia tidak dibakar ya dan kemudian tidak dicuri barat ya, ilmu pengetahuan itu, maka Einstein dan kawan-kawannya tidak ada artinya dibanding dengan para penemu-penemu muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kidni. Hampir semua disiplin pengetahuan itu dimiliki Islam tuh. Bahkan sampai abad 20 pun buku-buku dari Ibnu Sina, hasil temuan dia meramu obat, meracik obat dan macam-macamnya, itu mengilhami para perkembangan kedokteran di Eropa ya. Sampai abad 20 itu terus dipakai sebagai rujukan utama bukunya Ibnu Sina. Cuma karena faktor sejarah ya, Barat belajar ke timur, Barat belajar ke Islam pada abad-abad 12 akhir. Eropa setelah mengcopy paste semua perpustakaan di Alexandria dan dibakar habis, maka Islam tertati-tati memulai pengetahuan dari awal lagi. Bicara tentang psikologi itu harus diawali lagi penelitiannya. Yang mestinya tinggal dilanjutkan hasil penamanya seperti Ibnu Sina ya. Bagaimana psikologi Ibnu Sina dan lain-lainnya. Itu luar biasa berbicara tentang psikologi. Tetapi karena perpustakaan ini ada yang mengatakan dalam sejarah bahwa begitu banyaknya buku yang dibakar dan dihanyutkan ke laut sampai katanya air laut itu menjadi hitam gitu. Ya. Disitulah tinta-tinta para syuhada, tinta-tinta para pemikir Islam dihabiskan semua. Maka salah satu kunci untuk merusak suatu bangsa, suatu negara, hilangkan mereka dari pengetahuan, jauhkan mereka dari pengetahuan, maka mereka akan terputus dari peradaban. Nah, ketika perpustakaan terbesar di dunia dimusnahkan, beralihlah pengetahuan itu beransur-ansur kebangkitan pada Eropa. Maka ketika Anda baca bahwa sumbangsi Islam terhadap perkembangan Eropa, Anda akan melihat datanya secara mendetail bagaimana sumbangan tokoh-tokoh Muslim dalam mengembangkan Eropa. Begitulah peradaban saling bergantian. Begitupun Islam ketika ingin meraih kejayaan dengan berbagai disiplin ilmu juga belajar terhadap Barat. Bagaimana ketika pemerintahan Abbasiyah pada abad 8 sampai abad 12 diterjemahkan habis-habisan semua pemikiran Yunani klasik sampai modern itu. Dia memiliki pemimpin hebat yang sangat cinta pengetahuan. Maka kulturnya itu terbentuk. Ketika misalnya ketika waktu itu tokoh-tokoh Muslim ya, seperti misalnya menulis buku, dia apresiasi. Misalnya saya menulis buku, ini 0,5 kilo beratnya. Pemerintah Abbasiyah ya, itu menghadiahkan 0,5 kilo emas bagi penulisnya. Bayangkan kekayaan.
Sekarang dunia intelektual kita di Indonesia terutama, dosen yang menulis, dosen juga yang membayar gitu. Gimana ya nggak mau maju ya pengetahuan kita? Bahkan dulu dosen-dosen itu menulis jurnal itu harus dibayar. Bagaimana mau merdeka ya? Inilah satu contoh yang kultur yang berbeda gitu ya. Artinya pengetahuan tidak begitu terlalu diapresiasi. Nah, kultur kita ya seadanya begitu. Pengetahuan tidak berjalan secara cepat. Ya, dari semangat kepemimpinan ya, sama kepemimpinan yang ditunjukkan. Jadi ketika Anda membaca tentang sejarah psikologi, itu akan pasti menemukan sekian banyak tokoh-tokoh muslim yang sangat menguasai psikologi. Gitu. Nah, oke. Banyak profesor-profesor hebat dari Indonesia itu berkarir di luar negeri. Karena di luar negeri lah terdapat fasilitas yang menunjang bakatnya, yang menunjang intelektualnya. Tapi Indonesia belum, risetnya kurang bagus. Habibie misalnya, kita menganggap dia hebat kecerdasannya, itu pun dibentuk di sana ya, dikembangkan. Dan negara-negara maju seperti Jerman itu melihat bibit-bibit unggul di setiap negara, kemudian direkrut ke negaranya. Pasti orang-orang hebat itu dibawa keluar. Banyak tokoh-tokoh, ada Nelson Telsu yang profesor di Jepang, ada yang menemukan kedahsyatan kedahsyatan air putih ketika sudah dibacakan doa dan tidak, itu ditemukan orang Indonesia tapi di Jepang. Yang biasanya mungkin dalam kehidupan kita itu menganggap mistik, bahwa ketika ada orang pintar dianggap dukun, kemudian bisa membacakan mantra-mantra terhadap air itu diminum sembuh. Itu dianggap mistik kan bagi tradisi yang tidak berpengetahuan. Tapi bagi orang-orang maju itu ilmu pengetahuan, diteliti. Ternyata ada perubahan molekul-molekul air itu ketika didoakan, ya, ada gelombang yang terjadi di situ sehingga air itu bisa merespon. Dan itu mempengaruhi fisik kita. Itu sangat luar biasa. Jadi dalam Islam membaca doa sebelum makan, sebelum minum, itu punya pengaruh besar itu. Tapi kan kita cuma mempelajari saja, oh iya ada doanya. Kita cuma sekedar menghafal, tapi tidak meneliti secara mendalam tuh. Maka kultur kita di Indonesia ya menghafal, kekurangannya adalah memahami, menelaah yang kurang tuh. Di Arab yang menghafal, mengerti artinya. Di Indonesia kita menghafal tapi nggak ngerti artinya. Di sini saya yakin masih ada yang tidak tahu persis arti dari surah Al-Fatihah yang sering dibaca. Gitu. Padahal itu setiap hari Anda baca gitu. Ini kekurangan dalam pengetahuan kita ya, bahwa kita terjebak pada hafalan saja. Kita kekurangan dalam dunia kritis ya, kita kekurangan pada wilayah pemahaman secara mendalam tuh, memaknai. Oke. Einstein itu besar karena juga dipengaruhi perkembangan mereka di Eropa. Ya, dia ditopang oleh kemampuan teknologi dan kemampuan pengetahuan di sana, ditempa secara maksimal, maka lahirlah seorang tokoh yang hebat. Kalau di Indonesia biasa saja itu tidak terjadi ya. Lama mungkin akan kita temukan. Karena apresiasi terhadap perkembangan pengetahuan di dunia maju dengan dunia yang sedang maju ini itu berbeda sekali. Nah, ada juga pertanyaan tadi, mengapa di Sumatera ya ada orang yang lingkungannya tidak sekolah gitu ya, tapi dia sendiri yang sekolah. Mungkin kasus itu sama dengan kasus yang Bapak alami ya. Jangankan tidak sekolah ya, tetangga saya pun nggak ada gitu ya. Dalam 1 kilometer 2 kilometer itu tidak ada. Lampu pun tidak ada sampai hari ini. Konon katanya ketika saya tanya kenapa rumah ini sendirian di sini, kata kakek saya dulu, nah di sini paling ramai. Tapi ketika penjajahan semuanya orang menyingkir ke tempat-tempat lain, mengumpul. Akhirnya tinggal satu ini yang bertahan. Katanya banyak ilmunya ya, ilmunya sehingga mampu bertahan itu sendiri.
Dan saya lahir di tempat yang kondisi seperti itu. Coba apa yang membuat saya untuk terus belajar, dan saya bisa kemana-mana untuk belajar dan bisa mengajari kalian ya, dari pelosok sana ya, dari Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kecamatan Majaulang, Desa Watan Rumpia. Di situ ada satu rumah tua. Yang pertama yang buat saya keluar, biasa saja ada kesamaan. Orang tua yang kurang berpendidikan. Bapak saya hanya kelas 3 SD, ibu saya tidak pernah sekolah, tapi sangat pandai berdagang karena keberanian. Bisa dikatakan 90% dukungan ekonomi saya sekolah bersama adik saya itu dari ibu. Bapak sakit-sakitan, bapak cara berpikirnya beda. Yang penting sudah makan hari ini sudah selesai. Kalau ibu tidak, dia berpikir jangka panjang. Akhirnya dia bekerja keras, dia berdagang tanpa sekolah, tanpa apapun, dan sukses semua. Dia memiliki bisnis dan tidak ada sekolahnya karena faktor keberanian. Dia merubah hidup. Nah, datanglah beberapa ketika saya ingin sekolah. Beberapa orang pintar dari keluarga saya yang pernah kuliah katanya di Makassar, jadi wartawan, jadi apalah, ingin mengsengketakan lahan dari orang tua saya. Artinya orang tua saya disuruh menyingkir, disuruh pindah. Katanya ini pembagian yang sebelumnya itu sudah habis, pembagian sebelumnya dari saudaranya. Akhirnya saudaranya sendiri ingin mengambil lagi punya adiknya, itu orang tua saya ya. Akhirnya masuk di meja hijau persidangan. Jadi saudara dengan saudara masuk di dunia persidangan. Kami dianggap tidak ada apa-apanya karena tidak punya pengetahuan. Orang tua tidak belajar, tidak ada sekolahnya gitu. Maka itu yang memotivasi saya memantapkan diri, saya harus belajar keras. Minimal ada salah satu di antara saya bertiga yang tinggi sekolahnya. Yang kedua, minimal kalau sudah tinggi sekolahnya ada perlawanan terhadap orang yang semena-mena ingin merebut punya orang-orang yang dizalimi gitu ya, terzalimi, supaya kita bangkit dari ketertindasan gitu. Itu yang memotivasi saya untuk terus belajar gitu. Saya belajar psikologi, saya belajar hukum, saya belajar pendidikan, saya pelajari semua. Dan di buku-buku saya yang 1.600 buku saya S1 sampai S2 ya, 1.600 buku saya koleksi, hampir semua genre ada di situ gitu. Mulai dari hukum, politik, sosial ya, agama, ada semua gitu. Ada fisika, macam-macam. Nah, saya memotivasi diri saja begitu ya, karena besok-besok dan terbukti beberapa tahun setelah itu, bahkan pada saat pasca sarjana masih 2015 ada lagi sengketa. Orang tua saya lagi ingin diambil kiosnya di pasar oleh anggota dewan. Ya, anggota dewan ini mendesain bagaimana kios-kios ini dibangun ulang. Kemudian disingkirkan orang-orang yang di jalan poros bagian depan itu yang mahal itu dijual kepada orang-orang yang kaya dari kota, dan orang-orang yang memiliki itu disingkirkan ke belakang itu. Alasannya sama saja, yang penting memiliki tempat. Dan pada saat itu saya masih mahasiswa, saya kembali ke sana melakukan perlawanan dan negosiasi ya kepada anggota dewan. Saya negosiasi dengan orang petinggi dari bupati dan lain-lainnya. Saya beranikan diri begitu. Artinya ilmu pengetahuan harus punya kontribusi ya. Kontribusi. Kita kembali. Jangan sampai tersalimi orang-orang di sekeliling Anda diam di sini, itu pengecut namanya. Untuk apa kalian diutus ke tempat lain untuk belajar tapi tidak memberi kontribusi? Nah, Anda terus belajar ya, seperti itu, dan alhamdulillah itu yang memotivasi untuk terus belajar. Ya, jadi faktor kultur itu yang merubah faktor dari keluarga sendiri, dan ada namanya motivasi ya. Kalau dalam psikologi itu yang mempengaruhi. Misalnya mindset ya, mindset itu yang mempengaruhi sekali. Ada fixed mindset, itu ada keyakinan bahwa kualitas dirinya tetap tidak berubah. Jadi ada dua mindset yang dimiliki ada dua mindset yang ada di dunia ini ya. Minimal ada salah satunya dimiliki oleh seseorang. Yang pertama, dia berkeyakinan bahwa kualitas dirinya tetap dan tidak berubah. Kalau sudah nilainya begitu, memang itu sudah takdirnya begitu. Memang kemampuannya cuma segitu saja. Yang kedua, ada yang meyakini bahwa kualitas mereka bisa dirubah dan meningkat melalui usaha ya. Ini cara pandang.
dari pendekatan psikologis tadi. Ya. Misalnya nilai Anda semester ini kurang, Anda tinggal menerima, oh memang saya memang kemampuannya cuma segitu. Gitu. Itu kepasrahan yang keliru. Gitu. Yang kedua, ada yang mengatakan, oh berarti saya harus banyak belajar lagi supaya semester depan lebih bagus, gitu. Supaya besok lebih bagus. Nah, itu motivasi itu. Itu motivasi bagi dari dalam diri sendiri. Nah, cara pandang ini dipengaruhi cara perilaku kita. Ya. Bagi yang pandangan pertama tadi, dia selalu pesimis, itu, mengeluh setiap hari, gitu ya. Apapun itu dianggap negatif, keluhan semua. Bagi yang kedua, itu semua adalah solusi, ya, mencari solusi, gitu. Nah, sama dengan ada orang yang pacaran, gitu ya, tiba-tiba putus hanya karena hujan. Dan begini, ada kasusnya, mohon maaf Dinda, saya nggak bisa jemput karena sedang kehujanan, gitu ya. Padahal ini udah 2 jam menunggu ini, si doinya udah 2 jam menunggu. Tiba-tiba tidak jadi datang hanya karena hujan 2 jam. Perempuannya mengatakan, ini tidak cocok ini, tidak ada solusinya, langsung selesai, ya, putus. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah dia menganggap bahwa hujan itu menghalangi. Nah, bagi laki-laki yang kedua ini diterima dan sangat disayangi sekali, bagi dia hujan itu rahmat Tuhan dan tidak menghalangi, cuma membasahi. Kayak gitu. Itu kan pola pikir yang berbeda, ya. Dua pola pikir yang berbeda dengan peristiwa yang sama. Akhirnya yang kedua ini dia beli mantel, dia menjemput kekasihnya karena dia menganggap bahwa hujan itu tidak menghalangi, cuma membasahi. Itu sebabnya orang membuat payung, orang membuat jas hujan. Hanya gitu. Jadi semua aktivitasnya ke kantor dia tetap berjalan meskipun hujan, karena baginya hujan adalah rahmat Tuhan dan ada solusinya. Gitu. Bagi yang pertama, bahwa hujan itu adalah malapetaka baginya. Ini kan cara pandang, gitu ya. Cara pandang yang sangat merubah pola pikir kita dan pola tindakan. Tuh. Gitu. Jadi harus diperbaiki, ya, pola pikir itu. Gitu. Karena itu sangat menentukan masa depan Anda. Gitu. Itu dalam pendekatan yang psikologisnya tadi, ya. Kulturnya sudah. Oke. Ini juga yang mengilhami Thomas Alva Edison. Anda bisa menikmati belajar, ya, dengan di malam pun Anda bisa belajar karena ada lampu. Jangan merasa diri sombong dan lain-lainnya, karena di balik lampu yang Anda nikmati itu, cahaya Anda nikmati itu, ada jeripaya orang disebut sebagai penemu lampu pijar yang bisa menyala lebih dari 1000 jam, yaitu Thomas Alva Edison. Dalam satu artikel dia dituliskan bahwa Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu pijar yang bisa menyala lebih 1000 jam karena melakukan kesalahan 10.000 kali percobaan. Maka Thomas Alva Edison membantah artikel itu, bahwa saya tidak menemukan kegagalan 10.000 kali sampai menemukan lampu pijar, tapi saya menemukan 10.000 kali cara yang kurang berhasil, gitu, sampai saya menemukan keberhasilan. Bayangkan, yang satunya menganggap gagal, yang satunya menganggap kurang berhasil, gitu, ya. Itu kan beda banget, ya. Jadi yang menganggap dirinya kurang berhasil, kemudian dia punya mengetahui cara yang keliru. Artinya begini, Thomas Alva Edison itu, bayangkan Thomas Alva Edison itu ketika dia berhenti di percobaan 999, tiba-tiba dia mengatakan, aku sudah capek deh. Mungkin kita sampai hari ini tidak menikmati itu lampu pijar itu. Dibayangkan kegigihannya, pada saat ke 10.000 kalian percobaan dia berhasil, dan dia tidak mengatakan aku gagal 9.099, tidak. Dia tidak mengatakan aku gagal 999, tapi dia mengatakan bahwa akhirnya aku mengetahui cara yang keliru sebanyak 999 kali, dan pada saat 10.000 kali aku berhasil. Jadi
9.959 itu dia menikmati itu bukan kegagalan, tapi dia mengetahui cara-cara yang tidak berhasil. Gitu. Artinya ketika dia memonitoring orang, nanti ketika dia mendidik orang, dia akan mengatakan bahwa cara begini tidak berhasil, cara begini tidak berhasil karena saya sudah melakukan itu, dan cara begini yang berhasil. Gitu. Coba kita generasi Z, generasi strawberry, kata Profesor Al Ghazali. Baru coba satu kali gagal, frustasi, bunuh diri. Itu kan baru menghadapi apa sudah menjatuhkan diri dari lantai 4. Gimana itu ya? Thomas Alva Edison baru kemana gitu? Apa yang mempengaruhi itu? Gitu ya. Nah, ini yang mesti ditata ulang ya. Apalagi Anda jurusan psikologi ya. Sama nata ulang itu ya. Oke. Oke ya, cara pandang itu mungkin itu yang menjadi